Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-605 ini didukung oleh para pemain Yayu Kristanto sebagai Nyai Kebo Anabrang, Edi Dosa sebagai Mahesa Taruna, Narto Pantul sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsem aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik lavender. Aromaterapinya asli loh. Mahesa Taruna pergi ke desa Tebu untuk menemui ibunya. Nyai Kebo Anabrang, janda almarhum Kebo Anabrang, merasa sangat prihatin mendengar keluh kesah putranya. Mereka bercakap-cakap di ruangan pendopo. Sudahlah, Mahesa Taruna. Mengapa harus dipanjang lebarkan perkara ini? Sudahlah. Lebih baik kita tutup sampai di sini. Tidak, Ibunda. Saya tidak akan menyerah. Sebelum Lembu Sora pembunuh orang tua saya dihukum gantung, saya tidak akan menyerah. Kalau pemerintah Majapahit tidak mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, maka Mahesa Taruna sanggup melakukannya. Kalau pemerintah Majapahit benar-benar bermaksud membebaskan Lembu Sora, saya akan bertindak tegas, Ibunda. Sebelum Lembu Sora menginjakkan kakinya di luar tahanan, dia sudah harus menjadi mayat. Maaf, Ibunda. Saya datang kemari hanya untuk minta restu dari Ibunda. Saya benar-benar akan melaksanakan niat saya ini. Saya akan membunuh Lembu Sora. Mahesa Taruna, anakku. Kalau kau masih mau mendengarkan kata-kata ibumu, kalau kau masih menghargai ibu sebagai orang tuamu, lebih baik urungkan saja niatmu itu. Tidak, Ibunda. Saya sudah bertekad bulat. Kalau pemerintah Majapahit benar-benar membebaskan Lembu Sora, maka Lembu Sora harus menghadapi Mahesa Taruna. Apakah kau pikir dengan cara seperti itu persoalan ini akan selesai? Saya tidak akan berpikir terlalu jelimet, Ibunda. Saya sudah lelah berpikir. Saya hanya akan melaksanakan niat saya membunuh Lembu Sora demi kebenaran dan keadilan. Khususnya keadilan bagi keluarga kita. Apakah kebenaran dan keadilan harus ditempuh dengan cara kekerasan?
Apakah kebenaran dan keadilan harus ditebus dengan ceceran darah? Tidak, Mahesa Taruna. Sekalipun kau dapat membunuh Lembu Sora, kebenaran dan keadilan itu belum tentu bisa berjalan dengan mulus. Bahkan mungkin sebaliknya yang akan terjadi. Dengan terbunuhnya Lembu Sora, maka para pengikutnya bisa marah dan tidak terima. Dan hal itu justru akan membuat keruh suasana Istana Majapahit, anakku. Buntutnya pasti akan panjang. Karena itu, berpikirlah sekali lagi. Sekali lagi, anakku. Tidak, Ibunda. Saya mohon Ibunda jangan melemahkan semangat saya. Saya datang ke desa Tebu ini justru ingin menambah semangat, Ibunda. Ingin memperoleh restu dari Ibunda. Mahesa Taruna, Ibu tidak akan merestuimu. Oh, Ibunda, mengapa Ibunda bertindak sekejam ini kepada saya? Siapakah saya ini sebenarnya? Apakah saya bukan putramu sendiri, Ibunda? Mengapa Ibunda sampai hati melepaskan saya berjuang demi membela nama baik Ayahanda Kebo Anabrang? Saya mohon, Ibunda. Saya mohon restu dari Ibunda. Saya tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang selama Lembu Sora masih berkeliaran di Istana Majapahit. Mahesa Taruna, anakku. Ingat, sekarang ini pikiranmu sedang kacau balau. Hatimu sedang diliputi kegelapan. Sebaiknya kau istirahat dulu. Jangan bertindak terburu-buru. Kurang-kurangnya Nyai Kebo Anabrang memberi nasihat dan membujuk agar Mahesa Taruna mau mengurungkan niatnya. Tapi nampaknya hati pemuda itu sudah keras membaja. Nyai Kebo Anabrang kelihatan sangat sedih. Ketika malam sudah demikian larut, Nyai Kebo Anabrang bermaksud menengok ruangan bilik Mahesa Taruna. Perlahan-lahan dia mendekati pintu bilik. Mahesa Taruna? Mahesa Taruna? Iya, Ibunda. Iya. Ada apa, Ibunda? Mahesa Taruna, anakku. Mengapa kita harus bernasib seperti ini? Oh, Sang Yang Widi. Oh, penguasa jagat semesta alam. Lindungilah kami. Berilah semangat di dalam hidup kami. Berilah penerangan di dalam hati kami. Oh, anakku. Iya, Ibunda. Jadi kau benar-benar bertekad akan membunuh Lembu Sora? Maafkan saya, Ibunda. Agaknya niat saya itu tidak mungkin dicegah lagi. Jiwa saya selalu gelisah setiap kali teringat nasib Ayahanda Kebo Anabrang. Makan, saya tidak pernah merasa enak. Tidur, tidak pernah merasa nyenyak, Ibunda. Bahkan saya seringkali terganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Saya merasa diri saya bersalah. Saya selalu merasa dikejar ketakutan. Saya selalu merasa bahwa saya telah berdosa besar. Saya merasa menjadi anak yang tidak berbakti pada orang tua. Karena itulah, Ibunda, saya mohon Ibunda sudi memberi saya restu. Janganlah saya dilepaskan seorang diri. Berilah hamba restu, Ibunda. Doakanlah saya. Doakanlah agar niat saya ini terkabul. Lembu Sora harus mati di tangan saya, Ibunda. Dia sudah membunuh Ayahanda Kebo Anabrang. Dia sudah melenyapkan nyawa orang tua laki-laki saya. Dia harus mati di tangan saya. Tidakkah Ibunda tahu perasaan saya ini? Tidakkah Ibunda kasihan melihat keadaan putramu ini? Mahesa Taruna, anakku. Bagaimanapun juga, kau tetap putraku. Kau adalah darah dagingku.
Ibu tidak akan melepaskanmu sendirian, Mahesa Taruna. Baiklah, Mahesa Taruna. Ibu akan merestui niatmu. Tapi aku ingin bertanya sedikit kepadamu. Soal apa, Ibunda? Apakah kau mempunyai cukup keberanian untuk melaksanakan niatmu itu, Mahesa Taruna? Sebab, ketahuilah, Lembu Sora itu bukanlah manusia sembarangan. Lembu Sora itu adalah seorang panglima perang yang handal di kerajaan Majapahit ini, anakku. Dia adalah seorang pendekar pilih tanding. Apakah kira-kira kau akan sanggup membunuh Lembu Sora, anakku? Oh, saya yakin saya dapat melakukannya, Ibunda. Sekalipun dia pendekar pilih tanding, saya tidak takut. Nyawa saya akan saya serahkan sebagai taruhannya. Pokoknya saya harus melaksanakan niat saya itu. Saya tidak akan puas sebelum dapat merobek-robek perut Lembu Sora. Ingat, Mahesa Taruna, Lembu Sora mempunyai banyak pengikut. Lembu Sora pasti dijaga ketat oleh para pengikutnya. Apakah kau kira-kira mempunyai kesempatan untuk membunuhnya? Saya sudah menyelidiki semuanya. Saya kira saya akan memperoleh kesempatan itu, Ibunda. Saya hanya membutuhkan restu Ibunda. Baiklah kalau begitu. Ibu merestuimu, Mahesa Taruna. Sekarang, ayo ikut aku. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik rose, balpirik lavender. Balpirik ekstra wangi, panasnya hebat dengan aromaterapi. Aromaterapinya asli loh. Nyai Kebo Anabrang menuntun putranya keluar dari ruangan bilik. Kemudian mereka melangkah menyeberangi ruangan tengah. Nyai Kebo Anabrang mengajak putranya memasuki ruangan biliknya. Mahesa Taruna duduk di atas kursi di sudut ruangan. Sementara itu Nyai Kebo Anabrang membuka sebuah lemari berukiran indah. Dari dalam lemari itu, Nyai Kebo Anabrang melolos sebuah keris pusaka. Dan selanjutnya, dia mendekati Mahesa Taruna. Mahesa Taruna, Ya, Ibunda. lihatlah. Keris ini adalah keris pusaka milik ayahmu. Kau dapat menggunakan keris pusaka ini untuk melaksanakan niatmu. Sebab, ketahuilah Mahesa Taruna, Lembu Sora itu orang yang sangat dikdaya. Menurut ayahmu, Lembu Sora mempunyai aji kulit wajah. Tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Kau tidak mungkin dapat melukai kulitnya jika tidak menggunakan senjata pusaka seperti ini, anakku. Nah, sekarang terimalah keris pusaka milik ayahmu ini. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa memberkati langkah-langkahmu. Terima kasih, Ibunda. Dengan gemetar, Nyai Kebo Anabrang menyerahkan keris pusaka. Mahesa Taruna menerima keris pusaka, kemudian menyelipkannya di pinggang. Sesaat lamanya mereka berdiam. Ruangan menjadi sunyi senyap. Nyai Kebo Anabrang sekali lagi menyeka air matanya yang berlinangan. Ibunda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan berhasil membunuh Lembu Sora. Bukan soal itu yang kupikirkan, anakku. Sekalipun kau berhasil membunuh Lembu Sora,
Ibu kira persoalannya belum selesai. Dan justru kita akan terlibat dalam persoalan yang jauh lebih rumit. Tapi sudahlah, Mahesa Taruna. Kalau memang hal itu sudah menjadi tekadmu, Ibu memberimu restu. Kapan kau akan kembali ke Majapahit? Sekarang juga saya akan kembali ke Majapahit, Ibunda. Baiklah. Tapi sebelum berangkat, tengoklah dulu makam ayahmu, ya. Mintalah doa restu dari arwah ayahmu. Baiklah, Ibunda. Saya akan melaksanakan segala perintah Ibunda tercinta. Mahisa Taruna melangkah meninggalkan ruangan bilik Nyai Kebo Anabrang. Nyai Kebo Anabrang mengiring di belakangnya. Mereka berdua terus melangkah menyeberangi ruangan pendopo, kemudian berjalan menuju ke halaman belakang. Di tempat itulah, di bawah pohon kemuning, almarhum Kebo Anabrang telah dimakamkan. Mahisa Taruna duduk bersila di depan makam. Ayahanda Kebo Anabrang, saya mohon doa restu dari Ayahanda. Saya yakin Ayahanda dapat mendengarkan suara saya. Malam ini juga, saya akan berangkat ke Majapahit untuk memenuhi panggilan bakti seorang anak. Saya tidak rela Ayahanda diperlakukan semena-mena oleh Lembu Sora. Dan sekarang saya sudah bertekad bulat untuk membalas dendam. Saya akan membunuh Lembu Sora demi Ayahanda Kebo Anabrang, demi keluarga kita. Mudah-mudahan para dewa mengabulkan niat saya ini. Saya berangkat, Ayahanda. Oh, Ibunda. Berangkatlah, anakku. Hati-hatilah di jalan. Maafkan saya, Ibunda. Saya tidak bermaksud membuat hati Ibunda menjadi sedih. Saya hanya ingin menjadi seorang anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap orang tua. Saya hanya ingin menuruti panggilan hati suci. Maafkan saya, Ibunda. Berangkatlah. Berangkatlah, Mahesa Taruna. Berangkatlah, anakku. Kau adalah seorang putra pahlawan. Pahlawan sejati yang mengabdi kepada Majapahit tanpa pamrih. Kau adalah putra Kebo Anabrang. Seorang pendekar yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk membela kebenaran serta keadilan. Berangkatlah, Mahesa Taruna. Dan jika kau sudah berangkat nanti, janganlah lagi menengok ke belakang. Tataplah lurus ke depan. Ayunkan langkahmu dengan tegas dan berwibawa. Ibu ikhlas, anakku. Ibu merestuimu. Oh, terima kasih, Ibunda. Ibunda adalah seorang yang paling saya cintai di dalam hidup ini. Dan saya tidak akan mengecewakan hati Ibunda. Taruna meninggalkan makam almarhum ayahandanya Kebo Anabrang, sementara Nyai Kebo Anabrang mengiring di belakangnya. Mahisa Taruna menggandeng ibunya sampai ke halaman depan. Pemuda itu kemudian bersujud di depan ibunya, lalu mencium kedua belah kakinya. Nyai Kebo Anabrang mengelus rambut Mahisa Taruna dengan penuh perasaan. Kembali wanita setengah tua itu berlinangan air mata ketika melihat Mahisa Taruna naik ke atas punggung kudanya. Saya berangkat, Ibunda. Sekali lagi, saya mohon doa restu Ibunda. Ya, berangkatlah, anakku.
Doa restu ibu selalu menyertaimu. Ya, 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 ya. Mahesa Taruna, serasa jiwaku ikut terbang bersama kepergianmu. Sebenarnya berat hatiku melepaskanmu, Mahesa Taruna. Kaulah satu-satunya harapan ibu. Kaulah satu-satunya tempat ibu menumpahkan segala kasih sayang dan kerinduan. Tapi sekarang kau sudah pergi. Aku tidak tahu apakah kau akan kembali ke desa Tebu, atau sebaliknya tidak pernah kembali untuk selama-lamanya. Oh, Kakang Kebo Anabrang, jagalah putramu, Kakang. Amat-amatilah dari kejauhan. Dia masih terlalu muda. Dia hanya ingin menunjukkan rasa bakti kepada kita, orang tuanya. Oh, Sang Hyang Widi, lindungilah Mahesa Taruna anakku. Tapi semuanya kembali dalam kehendak-Mu. Semua ini Kau yang mengatur, Kau yang memulai, dan akhirnya Kau yang akan menyelesaikannya. Kembali ke Majapahit, Rayuyu. Kita harus segera melaporkannya kepada Gusti Ramapati, Raweden. Ayo, Rayuyu. Kita mengambil jalan pintas. Jangan sampai Mahesa Taruna datang ke Majapahit lebih cepat dari kita. Ya. Bagus sekali. Jadi Mahesa Taruna sudah kembali ke Majapahit. Apakah dia langsung pergi ke Majapahit? Sepertinya tidak, Gusti Ramapati. Sepertinya dia ingin membuat persiapan lebih dulu. Nampaknya pemuda itu sangat menaruh dendam, Gusti. Wajahnya kelihatan merah dan dia menggebrak lari kudanya seperti setan, Gusti. Nah, kalau begitu kita harus menjalankan siasat. Ketahuilah, Lembu Sora tidak jadi dibebaskan hari ini. Mungkin diundur sampai besok atau lusa. Kita masih mempunyai sedikit waktu untuk merencanakan siasat. Siasat apakah gerangan Gusti Ramapati? Dengar baik-baik, Rawedeng, dan kau Rayuyu. Kalian berdua juga harus mendengarkan. Rapangsa dan Rabanyak. Baik, Gusti Ramapati. Inilah siasat yang akan kulancarkan untuk menyingkirkan Lembu Sora. Kita tahu bahwa Mahesa Taruna datang kembali ke Majapahit untuk membunuh Lembu Sora. Dia pasti akan datang ke penjara untuk menemui Lembu Sora, kemudian membunuhnya di sana. Atau dia akan menunggu di tempat tersembunyi untuk membokong Lembu Sora. Biarkan dia meneruskan niatnya. Kita awasi saja dari kejauhan. Dan setelah kesempatan itu tiba, barulah kita akan menjebak mereka. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender,
Rose, atau Jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah Balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya Balpirik ekstra wangi. Dan Balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik Jasmine, Balpirik Rose, Balpirik Lavender. Balpirik ekstra wangi, panasnya heran dengan aromaterapi. Aromaterapinya asli loh. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Biarkan Maisa Taruna dengan rencananya. Sekarang kita pun akan merencanakan siasat yang paling jitu. Dengarkan baik-baik. Kalian harus terus mengawasi Maisa Taruna begitu dia memasuki pintu gerbang alun-alun. Kalian tidak boleh lengah dan harus terus mengawasi tingkah laku anak muda itu. Tapi usahakan agar jangan sampai dia tahu. Apakah kira-kira kalian dapat melakukan tugas ini? Rasanya kami sanggup melakukannya, Gusti Ramapati. Kami akan berusaha menguntit Mahisa Taruna. Kemudian apa yang harus kami lakukan selanjutnya, Gusti Ramapati? Aku akan memasang sebuah jebakan. Dan jika jebakan itu berhasil, maka istana Majapahit ini akan geger. Tapi kita tidak akan terlibat. Kalian semua tahu, Lembu Sora mempunyai seorang anak buah yang sangat dipercaya. Dialah Demung Wira. Nah, kalian tunggu sebentar. Aku akan mempersiapkan sebuah surat gelap. Surat gelap ini nanti harus kalian kirimkan secara gelap kepada Demung Wira. Kalian tunggu sebentar. Baik, Gusti Ramapati. Sang Ramapati beranjak dari ruangan pendopo. Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa menunggu. Mereka tidak ada yang bicara apapun juga selain menunggu. Tak lama kemudian Sang Ramapati sudah muncul kembali. Di tangan kirinya terselip sehelai daun rontal. Nah, inilah surat gelap itu. Kalian harus dapat mengirimkannya kepada Demung Wira. Siapa kira-kira yang dapat melaksanakan tugas ini? Ampun, Gusti. Sepertinya Rayuyu dapat melaksanakannya dengan baik, Gusti. Kalau Gusti Ramapati tidak keberatan, biarlah hamba yang mengirimkan surat gelap itu, Gusti. Dengan cara bagaimana kau mengirimkannya, Rayuyu? Sebab ingat, Demung Wira tidak boleh tahu siapa pengirim surat gelap ini. Kau harus mengirimkannya secara diam-diam. Dan kau jangan sampai tertangkap oleh siapapun juga. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba akan menggunakan sebuah paser untuk mengirimkan surat gelap itu, Gusti. Hamba akan mengikat surat gelap itu di ujung paser. Hamba yakin Demung Wira tidak akan mengetahui kehadiran hamba, Gusti. Tapi awas, Rayuyu. Demung Wira itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Begitu kau melepaskan paser, pada saat itu juga kau harus melarikan diri. Itu sudah pasti, Rawedeng. Aku akan berbuat sangat hati-hati. Kalau begitu, terimalah surat ini, Rayuyu. Ampun, Gusti Ramapati. Kapan hamba harus mengirimkan surat itu, Gusti? Apakah malam ini juga, Gusti? Kukira tidak harus malam ini. Sebaiknya besok malam saja. Sebab ternyata pembebasan Lembu Sora ditangguhkan sampai besok lusa.
Kita masih mempunyai kesempatan untuk bermain-main dengan kelompok mereka. Tapi sekali lagi ingat, Rayu. Iya, Gusti. Kau tidak boleh tertangkap. Kau harus segera melarikan diri. Begitu surat gelap ini kau kirimkan kepada Demung Wira. Baik, Gusti Ramapati. Hamba tidak akan mengecewakan Gusti. Kalau begitu, sekarang marilah kita bubaran. Kita tunggu hasil pekerjaan Rayuyu. Sementara itu kalian, Rawedeng, Rapangsa dan Rabanyak, tetap mengawasi tingkah laku Mahisa Taruna. Laporkan segala sesuatunya jika kalian melihat ada hal-hal yang mencurigakan. Aku tidak ingin rencana ini bocor dan akhirnya gagal berantakan. Ketahuilah, jika rencana ini berhasil, Lembu Sora pasti akan terlempar dari istana Majapahit ini. Dan kedudukanku akan menjadi semakin kuat. Dan kalau kedudukanku semakin kuat, maka kalian pun akan memperoleh kesempatan yang lebih bagus untuk menaiki jenjang kepangkatan. Nah, selamat bertugas. Aku tidak akan kembali ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Tapi aku harus bisa memasuki istana Majapahit. Kalau begitu, aku harus menggunakan jalan penyamaran. Aku akan membunuh seorang prajurit Majapahit, dan aku akan menyamar sebagai prajurit Majapahit. Lembu Sora, jangan dulu kau merasa berbesar hati. Pemerintah Majapahit bisa membebaskanmu dari penjara. Gusti Prabu Kertarajasa dapat memberimu pengampunan, tapi Mahesa Taruna tidak. Mahesa Taruna tidak akan pernah memaafkanmu. Kau sudah berhutang nyawa padaku, dan kau harus membayar dengan nyawamu. Tunggulah, Lembu Sora. Tunggulah sampai besok malam. Pada saat itulah, jika seluruh istana Majapahit sudah diliputi udara malam dan kabut pegunungan, aku akan datang untuk mendusta nyawamu. Tunggu, Lembu Sora. Tunggulah kehadiranku. Malam sudah larut. Kabut pegunungan semakin tebal turun bergulung-gulung, membenamkan kota Raja Majapahit dalam udara dingin. Tapi nampak para prajurit jaga masih terus terjaga. Mereka berdiri di depan pintu gapura atau berjajar di sepanjang benteng. Beberapa orang prajurit nampak bercakap-cakap lirih di depan pintu gapura menuju ke ruangan tahanan. Sementara itu, Lembu Sora masih belum tidur. Dia menerima kehadiran Demung Wira yang sengaja datang untuk menengoknya. Ampun Gusti Lembu Sora. Mengapa Gusti Lembu Sora masih kelihatan murung? Bukankah Gusti sebentar lagi akan dibebaskan dari ruangan tahanan ini? Sebentar lagi Gusti akan berkumpul dengan keluarga dan dengan kami semua. Hatiku menyorakan sesuatu yang lain, Demung Wira. Aku seperti mendapat firasat yang lain. Janganlah Gusti membiarkan pikiran Gusti terombang-ambing. Hendaknya Gusti dapat menenangkan hati Gusti. Soal pembebasan itu pasti akan segera tiba, sebab Gusti Prabu sendiri yang memutuskannya. Bagiku tidak ada masalah, Demung Wira. Apakah aku akan dibebaskan, ataukah aku akan ditempatkan di ruang tahanan ini selama-lamanya? Bagiku tidak ada masalah. Aku sudah menerima masalah. Aku memang telah membunuh Kebo Anabrang. Dan bukankah setiap kesalahan harus dipikul dengan penuh rasa tanggung jawab? Tapi Gusti, jika Gusti berada di dalam ruangan tahanan, hamba justru khawatir Majapahit terancam keamanannya. Sebab seperti Gusti telah ketahui sendiri,
kelompok Paman Ramapati selalu berusaha untuk tampil di depan Gusti Prabu. Dan mereka tidak segan-segan menjegal siapapun juga. Lain halnya jika Gusti sudah berada di luar penjara. Menurut pendapat hamba, hanya Gusti Lembu Sora yang mampu membuat Ramapati menjadi segan. Demung Wira. Ya, Gusti Lembu Sora. Kita hidup di lingkungan istana. Dan istana mempunyai peraturan-peraturannya sendiri. Mempunyai kaidah-kaidahnya sendiri. Kita tidak bisa hidup secara sembarangan. Kita harus tunduk, harus taat, harus patuh pada apa saja yang sudah digariskan. Karena itu, kita harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Aku memang gembira mendapat berita bahwa aku akan segera dibebaskan. Tapi aku tidak boleh lupa daratan. Aku tahu pasti, banyak di antara pembesar-pembesar kerajaan yang lain, di antara para penggawa ataupun para pengawal peraja yang lain, yang merasa tidak senang melihat Lembu Sora dibebaskan. Dan mereka pasti tidak akan tinggal diam. Memang, Gusti Lembu Sora harus lebih berhati-hati. Tapi Gusti tidak perlu khawatir. Kami semua, Demung Wira, dan semua orang yang menjadi kepercayaan Gusti akan selalu bersikap waspada. Terima kasih, Demung Wira. Terima kasih atas pernyataan kesetiaanmu kepadaku. Sekarang sudah malam. Lebih baik kau segera kembali. Biarkan aku istirahat. Baik, Gusti Lembu Sora. Hamba mohon diri. Selamat malam. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi. Bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik lavender. Aromaterapinya asli loh. Demung Wira melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan penjara. Dia berjalan menyusuri lorong, melewati gapura-gapura penjagaan. Beberapa orang prajurit nampak terkejut setiap kali Demung Wira melintas di depan mereka. Tapi begitu tahu bahwa yang lewat adalah Demung Wira, akhirnya mereka hanya mengangguk kecil, memberi hormat. Dan Demung Wira meneruskan langkah-langkahnya menuju ke rumah kediamannya. Tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa di balik rumpun-rumpun perdu ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari kejauhan. Dialah Rayuyu. Dialah orang yang ditugasi oleh Ramapati untuk mengirimkan surat gelap. Demung Wira baru saja melewati lorong ini. Aku harus segera melemparkan pasarku. Tetapi aku tidak boleh mengikutinya dari belakang. Aku akan mencegah Demung Wira dari gapura samping. Mudah-mudahan dia tidak lebih cepat dari langkah-langkahku. Demung Wira terus melangkah. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Rayuyu mengintip dari balik tumbuh-tumbuhan perdu.
Dia terus melangkah tanpa memperdulikan kiri kanan. Tapi pada saat dia melintasi ujung lorong, mendadak telinganya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Demung Wira segera merendahkan tubuhnya dan sebuah pasar mendesing di atas kepalanya. Demung Wira bergerak secepat kilat. Tangan kanannya menyambar senjata pasar yang dilemparkan oleh Rayuyu. Dan setelah itu, dia melompat ke samping sambil mengawasi keadaan sekitarnya. Oh, kurang ajar. Ada seseorang yang berusaha membokongku. Siapa kau? Cepat perlihatkan wajahmu. Jangan membokong. Aku tidak senang seorang pembokong. Kalau kau benar-benar lelaki sejati, cepat keluar dan tunjukkan mukamu di hadapanku. Oh, nampaknya kau mempunyai jiwa seorang pengecut. Kau tidak berani secara terang-terangan berhadapan dengan Demung Wira. Nah, itu bukan salahku. Sekarang aku akan menangkapmu, hai pencuri busuk. Iya, iya. Pencuri busuk, manusia pengecut. Kalau takut sakit, takut terbunuh, lebih baik jangan jadi pencuri. Oh, senjata apa ini? Seperti sebuah anak panah, tapi kecil sekali ukurannya. Oh, ternyata hanya sebuah pasar. Ada selembar daun rontal. Oh, nampaknya orang itu bermaksud mengirimkan surat gelap kepadaku. Baik, aku ingin tahu apa isinya. Demung Wira segera bergegas pergi. Tak lama kemudian dia sudah tiba di halaman rumahnya. Nyai Demung Wira, istrinya, buru-buru membukakan pintu. Demung Wira mengambil berita yang terletak di sudut ruangan. Kemudian dia membuka gulungan daun rontal itu. Demung Wira, kau adalah seorang prajurit yang baik. Selama ini kau cukup setia pada Lembu Sora. Dan kabarnya, Lembu Sora akan dibebaskan dari penjara. Tentu kau akan merasa senang, bukan? Tapi awas, Demung Wira. Berhati-hatilah. Jika Lembu Sora sampai dibebaskan, tentu banyak sekali orang yang merasa tidak puas dan tidak senang. Karena itu, berhati-hatilah. Camkan baik-baik peringatanku ini. Ada seseorang yang akan bermaksud membunuh Lembu Sora. Ada apa, Kakang Demung Wira? Surat apakah itu? Entahlah, Nyai. Tiba-tiba di tengah jalan, ada seseorang melemparkan pasir. Dan ternyata di ujung pasir, dia menyelipkan sebuah surat gelap. Apa isinya, Kakang? Isinya hanyalah berupa sebuah peringatan. Ada seseorang mengancam Gusti Lembu Sora. Begitu Gusti Lembu Sora dibebaskan dari penjara, orang itu bermaksud membunuhnya. Itulah yang dikatakan oleh surat gelap ini. Entah benar, entah tidak. Aku tidak tahu. Apakah kau tidak bisa menduganya, Kakang? Iya, mungkin benar juga apa yang dikatakan surat gelap ini. Memang banyak sekali di antara para pembesar kerajaan, di antara para penggawa yang tidak menyukai keputusan Gusti Prabu Kertarajasa. Dan bukan tidak mungkin mereka bermaksud membunuh Gusti Lembu Sora. Iya, mungkin benar apa yang dikatakan surat gelap ini. Aku masih belum yakin, Kakang. Siapa tahu surat itu hanya berupa sebuah fitnah atau sebuah cara untuk membuat keruh seluruh isi istana. Iya, mungkin juga begitu, Nyai. Aku memang tidak tahu persis. Sebaiknya
Hal ini kau bicarakan dengan Gusti Kamandanu dan Nini Sakawuni. Oh, iya benar juga. Usulmu cukup bagus, Nyai. Kalau begitu baiklah. Aku akan pergi ke rumah Gusti Kamandanu. Aku pergi sebentar, Nyai. Hati-hati Kakang Damuwira. Hati-hati di jalan. Tunggu Kakang. Tunggu sebentar. Nyai Demungwira segera melompat masuk ke ruangan tengah. Tak lama kemudian dia sudah kembali dengan membawa sebuah keris kecil. Keris kecil itu segera diserahkan kepada suaminya. Bawalah senjata pusakamu ini, Kakang. Entahlah mengapa. Tiba-tiba aku merasa khawatir. Aku merasa cemas. Aku takut sesuatu menimpa dirimu, Kakang. Kau tidak usah khawatir, Nyai. Aku dapat menjaga diriku dengan baik. Nah, kau juga harus berhati-hati. Tutuplah semua pintu dan jendela rumah kita. Dan jangan pergi kemana-mana sebelum aku pulang nanti. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular hanya di Karimata FM yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpiri dan Karol Superpil.